Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, this is Miss Wari, and I want to explain the answer of page 9, part 8. Okay. Before you see and you hear explanation of answer part 8. Please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, open page 9 and part 8. Okay, my students. Sebelum kita membahas lebih lanjut part 8, kalian harus tahu vocabulary yang ada di situ ya, 10 vocabulary yang ada di situ. Apa aja artinya? Ada yang pertama need. Need itu artinya apa? Membutuhkan. Yang selanjutnya adalah farm itu adalah kebun. Yang selanjutnya adalah growth itu tumbuh. Yang selanjutnya adalah water adalah air. Seeds itu adalah benih. Yang selanjutnya adalah soil itu apa? Tanah. People itu apa? People adalah orang-orang. Yang selanjutnya adalah gardening adalah perkebunan. Yang selanjutnya adalah fertilizer artinya adalah pupuk ya. Nah, kalian lihat di halaman 9 part 8 ada hydroponics. Judulnya hydroponics. Hydroponics itu apa sih? Hydroponics adalah metode penanaman dengan menggunakan air. Jadi dia menggunakan air ya, bukan menggunakan tanah. Namanya hydroponics. Nah, di situ lihat raising itu apa? Meningkatkan. Nah, meningkatkan apa di situ? Kira-kira vocabulary apa yang cocok untuk mengisi blank-blank ini? Ada yang tahu? Ya, yang benar adalah raising plants. Without itu apa? Tanpa. Dirt itu apa? Kotoran. Or fertile itu apa? Subur. Is called hydroponics. Jadi meningkatkan penanaman without itu apa? Tanpa kotoran atau tanah yang subur disebut hydroponics. Nah, selanjutnya it is cultivation. Cultivation itu apa artinya? Penanaman of plants in water. It is cultivation. Cultivation penanaman of plants, tanaman-tanaman instead of soil. Kalau misalnya dia hidroponik, nanamnya di mana? Nanamnya di water. Berarti jawabannya adalah water. Instead of soil, sebagai pengganti tanah, karena hidroponik itu sebuah metode penanaman menggunakan air tanpa sebagai pengganti tanah. Nah, yang selanjutnya bla 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 have been doing it successfully for thousands of years. Jadi kira-kira blank apa di situ? Have been doing itu artinya apa? Sudah dilakukan. It successfully dengan sukses for thousand years dalam ribuan tahun. Kira-kira blank di situ yang cocok apa? Di situ ada kata kerja. Berarti dia butuh apa? Butuh subjek. Di mana subjeknya? Subjeknya adalah people. Oke, people. People itu apa? Orang-orang. Jadi orang-orang artinya adalah orang-orang sudah melakukan ini dengan sukses selama ribuan tahun artinya. Nah, di paragraf selanjutnya adalah to the simple hydroponics cultivation. Jadi untuk mempermudah penanaman hydroponic, Nah, di situ ada Berarti kita butuh apa di situ? Kalau dalam sebuah kalimat, dia itu minimal ada subjek dan ada predikat. Di situ ada we itu adalah subjek. Berarti dia butuh apa di situ? Berarti dia butuh predikat. Di mana di sini predikat? Yang pilihannya di mana predikatnya? Predikatnya adalah kata apa? Kata need gitu.
Need adalah membutuhkan, berarti we need a wide. Wide itu lebar, luas. Mouth itu kayak ruang kalau kita bahasanya mulut ya. Mulut, kendi, jar itu adalah kendi. One form cup. Jadi cangkir yang busa itu. Piece of long cotton rope, dia juga talinya tali katun, selai kali kartun. Titik-titik. Nah, di situ ada koma. Berarti kita butuh apa? Kan dia di situ ada one foam cup, piece of long cotton rope. Nah, dia di situ berarti bahan-bahan. Mana di pilihannya yang berhubungan dengan bahan-bahan? Yang mana coba? Apakah jawabannya adalah gross? Apa gross itu termasuk bahan-bahan? Apakah water? Water udah disebut ya tadi, berarti water salah jawabannya. Fertilizer, apakah itu? Ya, yang benar adalah seed ya. Jadi benih-benih. Green, benih-benih. Kenapa di situ jawabnya benih-benih? Karena di situ setelahnya ada tanda kurung. Tanda kurungnya itu berapa apa? Green beans, buncis hijau, lettuce, radish. Nah, itu berarti dia benih-benih, berarti di situ yang dalam kurungnya itu adalah penjelas dari si titik-titiknya itu. Jadi apa nih kira-kira? Masa kalau misal pupuk kok bisa buncis hijau? Nggak mungkin kan? Berarti jawabannya adalah benih-benih. Jadi benih-benih yang buncis itu, benih-benih buncis hijau, benih selada, dan lobak tadi. Vermiculite adalah lapisan mineral and hydroponics dan hydroponics bla bla bla. Kira-kira apa? Dia masih berhubungan dengan bahan-bahan. Tadi bahan-bahannya kita udah gunain satu, seed. Ya, kenapa jawabannya seed? Karena tadi ada penjelasan dalam kurung. Nah, berarti ini bahan-bahannya yang lain nih. Tadi kan ada dua bahan-bahannya. Kalau yang termasuk bahan-bahan, kalau nggak seed ya fertilizer. Berarti karena seed udah dipakai, berarti jawabannya adalah fertilizer. Jadi cara menganalisanya seperti itu ya teman-teman. Jadi Miss Wiri ulang, kalau misalnya dalam sebuah kalimat itu harus ada minimal satu subjek dan satu predikat. Ya, di situ udah ada subjek, tapi belum ada predikat, berarti kamu nyari predikatnya atau kata kerjanya. Di situ udah ada kata kerja, berarti tapi belum ada subjek, berarti kamu cari subjeknya. Di situ udah ada bahan-bahan, titik-titiknya, berarti terus ada penjelasan pula, berarti yang titik-titik itu masih berhubungan dengan bahan-bahan kayak gitu cara jawabnya. Oke? Nah, sekarang Miss Wori ulang artinya. To the simple hydroponic cultivation untuk melakukan penanaman hidroponik yang mudah, we need a wide mouth. Jadi kita a wide mouth jar. Jadi kita membutuhkan sebuah kendi yang mulutnya luas, yang mulutnya luas ya. One foam cup, satu cangkir busa, piece of long, sehelai atau sebuah bisa piece of long, sebuah lah ya di sini sebuah long cotton rope atau tali katun, titik-titik. Seed ya, tadi jawabannya adalah seed. Terus benih-benih apa di situ? Green beans itu adalah buncis hijau. Lettuce benih selada, lalu benih lobak. Vermiculite lapisan mineral, dan pupuk hidroponik. Itu penjelasannya. Nah, yang selanjutnya melanjutkan pembahasan yang tadi ya. By doing hydroponics cultivation, we don't need wide. Jadi penanaman dengan cara hidroponik kita tidak membutuhkan lebar. Kita tidak membutuhkan lebar apa nih? Berarti jawabannya adalah apa yang cocok di situ? Farm, kebun yang lebar atau luas. Oke? To plant the seeds, untuk menanam benih-benih. We can do it. Kita dapat melakukannya in narrow space, di wadah yang sempit. Besides, di samping hydroponics plant, di samping tanaman hydroponics, titik-titik. Nah,
Bu Miss Wuri udah bilang bahwa dalam sebuah kalimat dia harus ada subjek dan harus ada minimal satu subjek dan satu predikat. Di situ udah ada subjek hydroponic plant. Berarti kira-kira kita butuh apa? Butuh predikat atau kata kerja. Yang mana di situ pilihannya yang termasuk kata kerja adalah grows, betul. Jadi di samping kita menanam tanaman hidroponik, di samping tanaman hidroponik grows itu tumbuh 30% until 50% faster than, lebih cepat. Kalau misalnya hidroponik apa sih? Hidroponik kan menggunakan air, berarti lawannya air apa di teks ini? Lawannya adalah soil, berarti jawabannya adalah soil dibandingkan dengan tumbuhan yang menggunakan tanah. Oke. Hydroponics apa kira-kira di situ? Jawabannya yang vocabulary yang tersisa adalah gardening uses less water, menggunakan air yang sedikit ya, lebih sedikit daripada soil gardening, daripada gardening soil, daripada perkebunan yang menggunakan tanah sebagai medianya. Jadi it gives benefit. Jadi ini memberikan manfaat to our environment tuh, untuk lingkungan kita juga. Gitu aja ya penjelasannya. Nanti jawabannya muncul di sini. Oke, thank you my students. Before we finish explanation of page 9, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.